Jadi mens reanya di sini adalah ketika kita ingin bahwa buku itu dikelola secara terbuka, ya lakukan itu. Ya banyak orang protes tentang buku Gibran Endgame, tapi itu dikelola secara terbuka. Bendaharanya ada, siapa yang memanage buku ada, ya bahwa Rismon tidak pegang rekening. Tapi tidak dengan buku Jokowi's White Paper yang dipegang kendalinya oleh Dr. Tifa. Menurut Anda begitu? Sebentar Bang. Bentar, nanti saya berikan Itu kesempatan. asumsi yang ditulis. Nanti saya berikan kesempatan Pak Al-Khatib. Asumsi. Jadi itu bahwa ada buku Jokowi's White Paper yang manajemennya dipegang oleh Dr. Tifa. Secara eksklusif oleh orang-orangnya. Dan pengelolaannya tidak terbuka. Kalau Anda coba hitung tadi, maka keuntungannya bisa, kalau 10.000 aja eksemplar tadi bisa 700 juta kalau biasa. Kalau yang premium bisa 3 miliar kalau nggak salah. Ya, kalau 10.000 buku. Makanya karena dikelola secara tertutup, tidak ada pertanggungjawaban dana, tidak ada audit. Audit itu artinya rekening koran tuh dicetak supaya bisa di-manage gitu. Itu kan enggak. Itu semua ya apa dia, urusan dia gitu loh. Padahal janji sebelumnya ya dikelola secara terbuka, secara bersama-sama, diaudit secara bersama-sama. Tetapi kalau sudah masuk ke rekeningnya entah siapa, dan sampai detik ini bendaharanya juga saya nggak kenal. Uangnya berapa nggak pernah tahu. Hasil makanya saya buat skenario tadi kan. Ya. Kalau 1.000 sekian, 2.000 sekian, 3.000 sekian. Ya, ketika merancang buku itu dan akan melaunching buku itu tanggal 18 Agustus 2025 di Jogja. Waktu itu kita berdebat. Ini perlu modal untuk nyetak. Dan akhirnya dibuatlah satu buku dummy. Itu hampir 1 juta harganya. Karena itu di print secara color. Judulnya sama, Jokowi sama. Itu yang kita gunakan. Covernya juga sama. Covernya sama. Karena itu dummy Mas Aiman. Baik. Kita kan nggak bisa nyetak langsung banyak. Setelah itu kita pergi sosialisasi ke Solo, ke Malang, ke Medan, dan ironisnya, ketika kami ngajak, Dr. Tifa juga ngajak, Bang Doktor, Rismon, Hasibulan, Sianipar, Magister, ini, nggak pernah ikut dia. Gimana kita nulis bertiga, kita mau sosialisasi buku kok nggak pernah ikut? Jangan merasa sok suci, karena nyatanya sudah terima 50 juta itu. Saya sampai detik ini Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari buku ini. Sebenarnya ada 2 pertanyaan sebenarnya begini. Iya. Siapa yang dapat 50 juta? Dan yang kedua saya mau tanya. Iya. Mas Roy kan ikut nulis buku itu. Betul. Tahu nggak berapa eksemplar yang laku, berapa keuntungannya, berapa yang diberikan? Saya memang bilang kepada Dr. Tifa, saya bukan orang yang ahli masalah keuangan. Silakan diurus. Tapi menurut saya Dr. Tifa fair. Jumlah berapa yang dijual eksemplar? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena saya bukan termasuk tim manajemen, tim pengedar reseller. Nah, artinya gini, kalau nggak tahu, saya harus share juga. Iya. Berarti Bang Rismon mengatakan benar dong bahwa gelap. Iya, tapi nggak boleh. Dia tidak mengerti kalau ada biaya sosialisasi, biaya ke Solo, ke Malang yang nggak ikut. Itu satu hal. Tapi kemudian bahwa tidak ada transparansi dalam penjualan buku? Setuju. Tapi artinya gini, itu keterbukaan aja. Ketika kemudian kita ke Solo, kita ke Malang, saya ditanya oleh Dr. Tifa, Mas, untuk biaya ke sana, enggak, ini sudah saya, enggak berapa biaya. Saya berikan secara transparan juga. Ini tiket untuk kereta. Saya ke Solo naik kereta. Saya ini kalau Medan nggak mungkin saya naik kereta kan, gitu. Saya ini tiket pesawat, dan pesawat pun saya pakai yang ekonomi. Yang paling murah Lion waktu itu dengan, maaf nggak boleh nyebut merek ya. Nggak itu. Jadi artinya apa? Saya nggak memanfaatkan, naik Garuda eksekutif. Enggak. Kita naik yang biasa, karena kami ini berjuang bersama. Jadi tolong dipahami ya Mas Aiman dan teman-teman. Kita ini berjuang buku itu. Kita semua bersepakat. Kita nulis dengan baik, kita keluar biaya dan lain-lain. Tiba-tiba ketika kemudian pecah, ada seseorang yang kemudian membuat dengan skenario-nya sendiri. Hitungan itu. Itu kalau menurut Cinta kepada Rangga, jahat itu. Ya nggak boleh kayak gitu itu ya. Saya hanya bela Dr. Tifa dan tidak ingin dikomentari. Dulu karena dia nggak paham ya. Lo kok nggak paham gimana? Karena dia ngirimnya cuma lewat WA. Yang layout itu saya semua. Lo ya udah minta. Jadi WA Anda itu saya layout menjadi seperti yang ada di apa? Saya itu. Profesional itu minta. saya. Biaya saya layout makanya minta. Saya. Oke, makanya sebagai tukang editor. Anda bisa bantah nggak itu lewat WA? Lo makanya WA kan? WA kan? Lo iya. WA. Itu nggak pernah saya bantah. Makanya kalau Bang Rismon merasa sebagai editor, oke, masukkan, saya biaya melayout sekian. Itu fair. Nggak usah kemudian ketika sudah perjuangan di belakangnya ngeluh-ngeluh.
Saya juga nggak minta biaya tinggi. Sekali lagi, kalau untuk melakukan misalnya Ini saya mau nggak ikut bisa kasih ngomong. ke apa ya? Lo iya, karena ini fakta. Karena apa fakta. cerita dulu. Karena fakta misalnya ke apa namanya Car Free Day. Saya tadinya tuh dari Bandung, tapi tiba-tiba harus datang ke Car Free Day Jakarta. Kemudian kalau mau ditukar dengan satu amplop yang kira-kira nilainya mungkin satu, dan amplop itu masih ada semua, mohon. Saya nggak perlu buka itu karena saya merasa cerita apa ini? lo itu sama Royalty. manajemen kan, Oke. ya royalti ya Oke, manajemen, baik. makanya ini nggak fair. bentar. Saya tambahkan. Kasihan Dokter Tifa Nanti kalau dia nanti saya difitnah bakal. kayak Nanti saya gitu. bakal. Kasihan. Jadi gini, Nanti. jadi kan tadi kan sudah ada ya pengakuannya bahwa sampai saat ini itu tidak ada transparansi berapa terjual, berapa tercetak dan lainnya. Lah, Itulah sebenarnya. Karena kita yang- bukan manajemennya, nggak apa-apa, nggak soal. Tapi ada beberapa yang dibayarkan oleh Dokter Tifa. Dibayar, Nah, jadi itu transparan kalau kita minta kasih. Untuk menghindari itu kegelapan itu sebenarnya itulah yang kita antisipasi ya supaya dikelola secara terbuka. Jadi kalau sekarang ada yang bela-bela, ya mereka juga nggak paham siapa berapa terjual, tercetak dan lainnya. Sebentar. Gitu. Dia katakan Makanya gelap. untuk Gelap itu kan pentingnya belum diketahui. itu harus dilakukan audit cetak semua rekening penerima, dicetak rekening koran, baru dilakukan Oke. Sekarang begini, penjelasan. Cukup. Saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian dua hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, Ya. ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi, mau untung, itu semua di publishing atau penerbit. Anda tidak bisa kemudian meminta hak yang sama, tapi bebannya berbeda. Apakah Mas Roy dan Rismon itu menanggung biaya cetak? Sepanjang atau sependek yang saya tahu, tidak. Dari awal saya nolak waktu itu. Makanya, Yang menanggung adalah Dokter Tifa. Dr. Tifa yang menanggung Oke, itu semua. baik. Jadi pada saat di Kuningan City Mall sebelum masuk cetak ya karena sudah soft publish di Jogja itu sudah masuk uang 180 juta untuk PO, Iya, pre-order. begini. Jadi bukan tanggungannya Bu Dari Tifa, siapa itu? Mas. Sebentar. Siapa? Pre-order. Dari orang-orang itu. Ya orang-orang sudah ada 180 juta. Rismon, Kan sebentar. nggak paham kan cerita itu? Kamu tahu nggak siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tetapi buku saya itu. nggak pernah Bentar, kayak bentar. kamu, PO. Mon. Untuk buku itu. Ini PO Bang. Itu saya Abang- nggak pernah abang kayak nggak masuk di sini. Belum masuk. Sini, saya Belum udah masuk tahu di kasus Sini, ini. ya, Oke. ya. Jadi ya. belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. Nggak, PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Udahlah, Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa Refli Harun faktanya orang Anda, tahu. Anda memberikan uang Oke. untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu Ratusan juta tadi yang disampaikan. Itu soal pinjaman dan lain Bukan di sebagainya itu awal. gampang Nggak ada, ya. itu nggak ada. Ya. Nggak ada. Ke Dokter Tifa mungkin Anda Itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi Oke. tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismon ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta. Ya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya. Dia bilang nggak ada duit. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Saya itu menjual buku, nyumbang juga. Sepeser pun enggak, saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak? Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Tetapi jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, satu, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja? Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production,
dan ongkos distribusi. Apakah Anda juga menjualnya? Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis nggak? Kalau Anda kemudian ewer-ewer ke publik, bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi Sweat Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Tetapi edisi kedua tuh tidak sukses sama sekali. Karena versi PDF itu disebarkan oleh Rismond. Mungkin apa yang saya terangkan ini tidak semuanya correctly, karena saya juga tidak tahu persis. Tetapi gini, cobalah kita adil. Ketimbang kita membuat sebuah hitungan-hitungan yang gak masuk akal. Kalau misalnya Dr. Tifa itu keuntungannya 3 miliar misalnya, saya kira mobilnya sudah beda. Mungkin udah mobil baru, ini mohon maaf ya. Mungkin sudah beda gitu loh.